Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa waji'a yawma idzin bi jahannama yawma idzin yatadhakkarul insan wa anna lahu dzikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati fa yawma idzin la yu'adzibu 'adzabahu ahad wa la yuthiqu wathaqahu ahad. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sadaqallahul azim. Setelah Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan kepada kita semuanya tabiat dan kebiasaan daripada manusia yang kadang-kadang keliru dalam prasangka. Allah mengatakan biasa manusia, kata Allah, kalau mereka diberikan oleh Allah kenikmatan, apa saja diberikan oleh Allah kepada apa pendapat mereka mengatakan Rabbi akraman, Allah memuliakan aku. Sebaliknya kata Allah, kalau suatu saat Allah memberikan ujian kepada sampai kata Allah rezekinya diberikan oleh Allah pas-pasan, dia mengatakan Rabbi ahanan, Allah menghina aku. Kemudian Allah memberikan jawaban, kala kata Allah, jangan sampai kalian berprasangka yang demikian. Kemuliaan kata Allah bukan diukur daripada kekayaan. Siapa saja yang diberikan oleh Allah kekayaan bukan berarti dia dimuliakan oleh Allah. Apa yang menyebabkan orang yang mulia? Siapa yang memuliakan anak yatim? Yaitu kata Allah orang yang mulia. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Saya kata Rasulullah dengan siapa saja yang menyantuni anak yatim nanti pada hari kiamat dekatnya dengan Rasulullah seperti dua jari ini. Rasulullah mengangkat antara jari tengah dengan jari telunjuk. Allah mengingatkan berapa banyak orang yang telah diberikan oleh Allah kekayaan tapi kejamnya luar biasa. Allah mengatakan, kala kata Allah, jangan sampai kalian berpendapat berdemikian. Balla tukrimu, sebaliknya kata Allah, kalian tidak mau memuliakan anak yatim. Kemudian apa kata Allah yang kedua? Dan sama sekali tidak mau menganjurkan untuk memberikan makan orang-orang yang miskin. Tidak mau membantu orang-orang yang miskin. Allah mengatakan, begitu kamu anggap mereka itu orang yang mulia? Bukan. Orang yang mulia siapa yang menyentuhnya dan yang suka membantu orang-orang fakir miskin. Kemudian pada ayat lanjutannya pada ayat 21 Allah mengingatkan kembali lagi. Allah mengatakan, kala kata Allah, jangan sampai kalian berpendapat demikian. Idza dukkatil ardu dakkan dakka. Kemudian nanti kata Allah, kalau sudah bumi kata Allah digoncang dengan goncangan yang dahsyatnya luar biasa. Pada saat semua akan dihancurkan oleh Allah, berantakan seperti dalam surat Zalzalah. Allah menyebutkan pada saat itu kata Allah, apa kata Allah, bumi akan apa saja yang ada dalam perut semua akan dikeluarkan ke atas. Allah mengatakan
Kalla kata Allah, jangan sampai kalian kekeliru kata Allah. Idza dukkatil ardu dakkan daka. Nanti kata Allah, kalau sudah bumi kata Allah dihancurkan sampai kata Allah hancur berantakan. Wajah dan pada saat itu kata Allah, Allah akan datang untuk menghadirkan semua umat manusia dari yang pertama sampai terakhir. Allah mengatakan wal malaku sobat, dan semua para malaikat berbaris untuk melaksanakan apa perintah Allah kepada mereka. Di saat Allah menyuruh malaikat Israfil untuk meniupkan sangkakala yang ketiga, keluar orang yang pertama sampai dan semua binatang-binatang. Allah mengingatkan pada saat itu apa kata Allah, wajah dan dia Allah sendiri akan menghadir segala perbuatan dari manusia dan semua para malaikat telah mengatur barisan rapi untuk melaksanakan apa saja perintah Allah kepada mereka. Mereka sudah siap untuk melaksanakan. Allah mengatakan waji'a yauma idzin bidah, dan pada saat itu kata Allah neraka jahanam akan dihadapkan kepada orang-orang kafir. Yauma idzi yatadzakkar, pada saat itu kata Allah baru semua manusia akan sadar. Mana kemuliaan yang kamu bayangkan dengan asap, mana semuanya? Kalau sudah lihat surga neraka, apa yang bisa dibayangkan oleh orang-orang kafir pada saat semua mata sudah lihat? Apa pada saat itu? Pada saat mereka berusaha untuk menutupi matanya supaya tidak kelihatan neraka. Saking dahsyatnya, saking takutnya. Rasulullah SAW mengatakan pada saat itu neraka jahanam kata Rasulullah akan dikendalikan dengan 70.000 dan tiap kali dipegang oleh 70.000 malaikat. Berat nerakanya. Jangankan kita, walaupun dia malaikat, walaupun dia seorang nabi, mereka akan mengatakan ya Allah selamatkan kami, ya Allah selamatkan kami. Apalagi kita. Allah mengatakan pada saat itu yauma idzi yatadakka, semua manusia kata Allah pada saat yang demikian baru mereka sadar. Tapi Allah mengatakan wa anna, dan apa kata Allah arti kesadaran pada saat itu? Kalau saat itu baru mereka mengatakan apa kata orang-orang kafir, Rabbana absarna, mereka mengatakan ya Tuhan kami sudah lihat neraka wa samina, dan dengar ciri-cirinya orang di neraka. Desisnya neraka, ngamuknya, ngerangnya. Apa kata mereka? Farji'na na'mal salih, kembalikan kami sebentar saja ke dunia. Mau apa? Mau berbuat amal yang soleh. Mau sodako, mau ngaji, mau zikir, semua perbuatan baik mau dilakukan. Mereka mengatakan inna mungkin, sekarang kita yakin. Di saat itu semua orang sadar, tapi Allah menuturkan kalimat wa anna laudhi, dan apa artinya kesadaran? Kalau pada saat itu orang mau sadar, telat ada gunanya. Sekarang waktunya. Makanya disuruh percaya sama ghaib, nanti kelihatan. Apa kata orang-orang kafir setelah mereka lihat? Baru mereka mengatakan ya Tuhan kembalikan kami sebentar saja. Apa kata mereka modalkan? Tidak ya Allah, kita akan berbuat amal. Siapa saja anak yatim akan kita dan siapa saja orang miskin akan kita bantu. Sudah selesai ya, masanya habis. Allah mengatakan wa anna lahu dzikra, apa arti kesadaran pada saat itu? Allah mengatakan yaqul, pada saat itu siapa saja orang-orang kafir mereka mengatakan ya laitani qaddamtu li hayati, mereka mengatakan aduh andaikan saya dulu berbuat kebaikan di waktu masa hidupku. Coba saya dulu banyak berbuat baik, coba saya dulu beriman, coba tidak ada gunanya. Ya les, pada saat itu aduh andaikan kami dulu berbuat kebaikan. Dan ada yang mengatakan apa kata orang-orang kafir, ya laitani kuntu turaba, kata mereka andaikan kita dari tanah saja lebih baik, jangan jadi orang. Sekarang setelah kelihatan neraka, Allah lihatkan dalam ayat ini wa anna lau dzikra, apa artinya kalau sadar waktu itu? Sekarang yang tadi sudah habis. Siapa saja yang tadi berbuat amal kebaikan, dia terima kebaikan. Dan siapa yang tadi berbuat dosa, terima. Sekarang waktu kita. Yang nanti tidak ada orang tahu. Yang nanti apa kita hidup, siapa yang tahu?
Allah mengatakan pada saat itu apa kata Allah setelah mereka lihat apa saja neraka jahanam sudah dihadapkan di hadapan orang kafir, mereka mengatakan ya laitani qaddamtu, andaikan saya dulu banyak berbuat amal kebaikan pada saat itu kata Allah. Di saat itu Allah mengatakan la yu'adzibu ada, tidak ada orang merasa di dia yang lebih berat dari dia. Dia merasa paling berat itu dia, padahal dia paling enteng. Orang paling ringan siksanya dia merasa paling berat. Api paling apa itu, padahal itu paling enteng. Ya apa siksa paling ringan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih Rasulullah bersabda, "Inna akhaffan nasi 'adaban 'indallah." Orang paling ringan siksanya apa dari cara? Apa kata Rasulullah? Kakinya cuma dikasih bara api. Tiba almus cekungan kaki dikasih berdua bara api. Bara api tok cilik. Kalau sudah ditaruh di bawah kakinya, berodol usus yang terbakar. Sampai kata Rasulullah otaknya mendidih, otaknya umap, keluar dari telinga, keluar dari hidung, keluar dari mulut. Seperti air, utak si metu. Kita sakit gigi, satu syaraf, dua syaraf. Ya apa kalau semua dibakar itu? Allah mengingatkan kepada kita semuanya, wahai semua manusia, kita bakal menghadapi masa yang demikian. Apa Allah mengingatkan dalam ayat ini? Fa yauma idzil la yu'adzibu 'adabahu ahad. Allah mengatakan pada saat itu tidak ada orang yang merasa kata Allah, tiap orang merasa dia paling berat siksa, tidak ada yang lebih berat dari dia. Wala yusiqu wada, dan tidak ada orang yang lebih berat tariannya daripada dia. Pada saat Allah menyuruh malaikat Zabaniyah untuk mengikat orang-orang kafir, bukan diikat, ditusuk seperti orang nusuk sate. Di dalam ayatnya dengan rantai yang panjangnya 17 tak. Disundui itu seperti orang yang disate dari muka ke belakang, dari pantatnya sampai keluar ke atas besi. Allah menyuruh malaikat Zabaniyah tangkapan orang-orang kafir. Siapa saja orang-orang yang dulu menentang ayat-ayat Allah, siapa saja orang yang tidak percaya, Allah mengatakan wala yusiqu wasaqa. Allah mengatakan dan tidak ada orang yang lebih berat ikatannya dari dia. Dia merasa saya ini paling berat. Allah mengingatkan dalam ayat ini dua tabiat manusia yang kadang-kadang orang keliru. Kalau dia merasa dikasih jabatan, kedudukan, harta, Allah memuliakan aku. Masih kecemil luar biasa. Sebaliknya kata Allah, wa amma idza mabtala, kalau Allah memberikan ujian, apa saja ujian yang diberikan dia, apa dia merasa saya dihina, saya diceng sama Allah Ta'ala, dianggap Allah Ta'ala cincin-cincingan. Keliru. Makanya Allah menutup surat Al-Fajr dengan panggilan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Waktu ayat ini turun, Abu Bakar Siddiq mengatakan kepada Rasulullah, untung kamu ya masih hidup. Tapi Allah sudah manggil dengan kalimat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang sudah tenang, rindu kepada Allah. Kenapa? Karena tenangnya. Abu Bakar mengatakan, untung kamu ya Rasulullah. Ayat ini turun, Abu Bakar datang kepada Rasulullah, dia mengatakan alangkah untungnya orang masih hidup tapi sudah diingatkan oleh Allah, wahai jiwa yang sudah tenang. Apa Rasulullah mengatakan kepada Abu Bakar? Nanti kata Rasulullah, ayat ini akan dibacakan oleh malaikat kepadamu di waktu dalam keadaan sakaratul maut. Semua bakal menghadapi yang demikian ini. Rasulullah mengatakan orang mukmin kalau akan meninggal dunia didatangi oleh malaikat yang putih-putih dengan membawakan kapan dan bau yang harum. Apa kata Rasulullah? Maddal basar, sejauh pandangan mata. Kemudian datang malaikat dari ubun-ubunannya sambil mengatakan kepadanya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Kata malaikat, wahai jiwa yang sudah tenang, apa? Kembalilah kamu sekarang kepada Tuhanmu. Senang itu roh keluar. Kata Rasulullah, begitu dipegang oleh malaikat tidak dilepaskan walaupun kecepatan. Dibungkus dengan kain kafan yang bau harum, dibawa naik ke atas.
Tiap sampai di udara, ketemu para malaikat, mereka tanya, rohnya sampai ini harumnya luar biasa. Sebutkan fulan bin fulan memang. Sampai di langit yang pertama, kata Rasulullah, begitu sampai di langit yang pertama, minta dibuka pintu langit, dibuka pintu langit. Kemudian semua para malaikat yang mengantarkan dia sampai ke langit yang kedua, dibuka sampai ke langit yang ketujuh. Orang mukmin. Kemudian apa? Allah mengatakan kepada para malaikat, "Uktubu kitab abdi di letakkan suratan amal perbuatan di aliyyin," kata Allah, tempat yang tinggi. Tapi kalau orang kafir yang mati, didatang malaikat yang hitam-hitam dengan membaikkan kafan dan bau busuk luar biasa. Makanya takut dia. Lihat sana, ketok, kanan kiri dah ada dia. Siapa saja yang akan meninggal dunia, semua bakal lihat malaikat. Kafir atau orang yang beriman, dia akan melihat malaikat. Makanya dia senang. Tapi kalau orang kafir gemeter ketakutan, kelihatan malaikat yang hitam-hitam. Kemudian datang malaikat mau dari ubun-ubun sama. Apa kata malaikat kepadanya? Ayyatuhan nafsul khabithah, kata malaikat, wahai jiwa yang busuk dalam jasadnya, keluarlah kamu untuk mendapatkan murka Allah. Dakwani mesti belajar, dipukuli. Yadribuna, ujung malaikat akan memukul muka dan pinggang mereka. Wa adbarum, dan punggungnya. Kepui dakwani metu. Diajar sama malaikat. Kata Rasulullah, ditarik rohnya, tidak mau keluar. Seperti orang narik sujen dari sate yang matang. Jadi serat-serat daging dari jengkep kaki sampai jempol. Begitu dipegang, sama sekali tidak akan dilepas oleh malaikat walaupun sekejap mata. Kemudian apa kata Rasulullah? Sampai di udara, tiap kali sampai di langit. Kemudian sampai di udara, mereka tanya, rohnya sampai baunya batinnya luar. Sebutkan pula, memang namanya busuk. Sampai di pintu langit. Begitu minta dibuka pintu langit, dan dibuka. Kemudian Rasulullah baca karet, innal ladina kafaru wa kadzabu bi ayatina. Allah mengatakan, sungguh kata Allah, siapa saja orang-orang yang kafir kata Allah, dan mereka mendustakan ayat Allah pada saat meninggal dunia, la tufada, sama sekali kata Allah tidak akan dibuka pintu langit, tidak boleh masuk langit. Kenapa langit? Tempat para malaikat dan roh orang-orang solehin. Orang kafir tidak boleh. Dipancing ke bumi, ditaruh mana? Fil ardi sufla, sijin, dasarnya bumi paling bawah ini. Paling dasar ini paling panas. Allah menutup suratul Fajr dengan panggilan. Mudah-mudahan kita semuanya dipanggil oleh Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Apa kata Allah? Allah mengingatkan kepada kita, wahai sudah dia, siapa yang kepingin dipanggil oleh Allah yang demikian, yang banyak membaca doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Di waktu turun ayat, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang sudah tenang. Kemudian Rasulullah membaca doa ini. Di dalam Abi Umamah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li rajulin qul Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu bi liqa'ik wa tarda bi qada'ik wa taqna'u bi 'ata'ik. Di dalam Abi Umamah dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada seorang siapa saja yang kepingin dipanggil oleh Allah dengan kalimat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, diajarkan oleh Rasulullah doanya. Supaya jiwa ini tenang, nafsunya sudah tenang. Karena nafsu ini bertingkat-tingkat. Dari mulai tingkat yang pertama si bejat, yang disebut ammarah. Segala perbuatan yang tidak baik dilakukan, yang disebutkan oleh Allah, inna nafsa la ammar, setiap nafsu itu selalu mendorong orang untuk berbuat berbuat yang tidak baik. Si bejat. Kemudian mencoba memperbaiki diri. Mulai belajar sembahyang, mulai ngaji, diperbaiki, ditata. Naik tingkat yang kedua, lawam. Yang disebutkan oleh Allah, fala uqsimu bin nafsil lawwamah. Apa kata Allah? Tidak boleh sumpahkan Allah demi perhatikan kata Allah jiwa yang sudah berusaha untuk, tapi namanya orang si banyak katanya lawam, dia mencela opo ya sih preset mana. Kena sembahyang, tidak konce miring mana, engko kenceng mana. Sudah berusaha baik, cuma si kalah menang, gak apa-apa.
Sampai naik tingkat yang gede. Apa? Mulai mulhamah. Apa dah? Segala bimbingan. Sudah mulai bagus. Allah berikan tunda. Allah menyebutkan dalam Al-Quran. Wa nafsin wa masa. Perhatikan kata Allah. Jiwa kalau sudah mulai sempurna. Fa'alhamah. Allah sudah memberikan petunjuk ilham. Itu tahap yang ketiga. Tapi yang pertama masih pecat. Kemudian yang kedua lawak. Sudah mulai memperbaiki diri. Di situ tuntunannya biasanya lewat mimpi. Ru'ya salihah kata Rasulullah, mimpi yang betul. Kemudian tahap yang ketiga, mulai telinga batin mendengar tuntunan. Rasulullah mengatakan, apa? Ada bisikan dari malaikat, apa saja yang akan kabar, semua tertuntun oleh Allah. Dia Allah memberikan mana yang baik dan mana tidak, itu ada tuntunannya. Itu fase ketiga. Kemudian mulai masuk keempat, mutmainnah, jiwanya sudah tenang. Ya ini yang disebut oleh Allah. Ala bizikrillah. Camkan kata Allah. Dengan berzikir kepada Allah. Jiwa sudah tenang. Ya ini sudah fase keempat ini. Mata hati sudah mulai terang. Rahasia ghaib sudah mulai dibukakan. Cuma ada boleh cerita sama orang. Apa saja yang ditunjukkan. Tak boleh dibuat cerita-cerita sama orang. Rasulullah SAW pada saat ayat ini turun, kemudian ada seorang datang kepada Rasulullah. Apa? Rasulullah mengajarkan kepadanya, qul, yang banyak kau baca doa. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah. Ya Tuhan, saya minta kepadamu, berikan kepadaku jiwa yang sudah tenang. Tak bingung. Karena yang paling penting itu tenang. Nabi Sulaiman alaihissalam pada saat diangkat oleh Allah jadi Rasul, dites sama abahnya. Apa yang paling penting dalam agama? Yang paling tinggi. Abahnya Nabi Daud kepingin tahu apa betul-betul anak yang sudah diberikan oleh Allah. Makanya dia tanya, apa yang paling tinggi dalam agama? Kata Nabi Sulaiman kepada Nabi Daud, dia mengatakan at-tumanina. Siapa yang diberikan oleh Allah ketenangan setelah dia beriman sama Allah? Karena menghadapi kasus apalagi seorang Rasul harusnya kupuan. Wah, tak iso. Kalau putih didukuk kupuan harus tenang. Makanya Rasulullah waktu ayat ini turun, wahai jiwa yang sudah tenang, kalau kamu kepingin jiwamu tenang, yang banyak berdoa kepada Allah. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah. Ya Tuhan, saya minta berikan kepadaku jiwa yang betul-betul sudah tenang. Tak goyang menghadapi kehidupan itu, mutmainnah. Apa? Tu'minu biliqaik, yang beriman percaya kalau akan bertemu dengan kamu. Orang kalau sudah jiwanya tenang, senang, apa saja yang terjadi itu tidak bingung. Kalau sudah masih jiwanya labil, ono opo-opo bingung kabeh. Allah menutup surat Al-Fajr dengan panggilan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang sudah tenang, minta. Rasulullah mengajarkan, qul, apa kata Rasulullah? Yang banyak, siapa yang kepingin diberikan oleh Allah jiwa yang tenang dalam hidup, yang banyak berdoa kepada Allah. Allahumma inni as'aluka nafsan. Ya Tuhan, saya minta kepadamu, berikan kepadaku jiwa mutmainnah yang sudah tenang. Minta sama Allah. Kemudian apa? Tu'minu biliqaik, yang percaya beriman kalau akan bertemu dengan kamu. Kemudian apa yang kedua? Watardo dan ridho melihat apa segala ketetapan Allah kepada kita hadapi dengan ridho. Itu jiwa sudah tenang. Orang kalau sudah tenang, apa saja yang terjadi enak. Kemudian yang ketiga, wataqna'u bi'atik, dan merasa qanaah, puas dengan pemberian Allah. Tak sambat toh. Orang kalau sudah jiwanya tenang, enak urip itu. Kon kok tenang-tenangan, tak rukun barang muda. Apa muda, tak muda, tak sarap. Yang tak tenang, bingung. Kon bingung pisan. Kon tidak bingung bareng. Kalau ada orang tenang paling ribut. Kok iso kon tenang-tenangan, enak-enakan. Tapi susah-susahan dah yo. Sampai ketenangan itu pada saat akan menghadap kepada Allah. Makanya Rasulullah mengajarkan kepada seorang pemuda, qul, baca doa, Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah. Ya Tuhan, saya minta kepadamu, berikan jiwa yang tenang kepadaku, jiwa yang sudah tenang. Sehingga apa? Tu'minu
biliqaik, percaya, beriman kalau akan bertemu sama Allah. Kemudian apa yang kedua? Wa tarda dan ridha menerima apa segala takdir ketentuan Allah kepada kita, tenang. Tak gampang orang gini nih. Ridha dengan semua pemberian Allah, tidak gampang. Ini tingkat paling tinggi. Syukur, sabar, ridha. Itu tanda orang mukmin. Pada suatu hari ketika para sahabat sedang duduk-duduk, sahabat yang sudah korban segala macam ditanya oleh Rasulullah, apa kalian beriman? Sahabat tuh, apalagi kita. Rasulullah tanya kepada mereka, amu'minuna antum, apakah kalian beriman kepada Allah? Langsung Umar mengatakan, iya ya Rasulullah, kami beriman. Rasulullah tak lihat, oh ya weh, enggak, apa buktinya? Kenapa? Jawaban sahabat untuk kita. Apa kata Umar kepada Rasulullah? Waktu Rasulullah tanya, apa buktinya iman? Tu'minu biliqaik, percaya kalau akan bertemu. Apa kata Umar kepada Rasulullah? Nasbiru alal bala, kami sabar pada saat mendapatkan ujian. Apa saja ujian yang kita hadapi, semua kita hadapi dengan kesabaran. Kemudian yang kedua, wa nasykur, dan kami syukur pada saat mendapatkan nikmat. Kemudian yang ketiga, tanda iman tidak banyak, sabar, syukur. Kemudian yang ketiga, kata Umar, wa narda, dan kami ridha menerima segala ketetapan Allah. Tidak meriwayat Allah memberikan contoh hebatnya sahabat. Sulaim, ibunya Anas bin Malik. Pada saat dia kawin sama Abu Talha, ayah tirinya Anas bin Malik. Setelah kawin punya anak. Atau setelah punya anak, anaknya sakit, masih bayi. Dirawat-rawat, kemudian apa? Kata istrinya, berangkat kamu kalau mau kerja, tidak apa-apa. Kerja, tak apa-apa tak? Tak apa-apa kerja. Yang saya kata, oh dah meluk tunggu ni. Ya bukan aku gaya, tak dah meluk tanggung jawab. Ceramah. Bahasa Inggris, bahasa London untuk apa? Contoh seorang wanita yang soleh, Sulaim, luar biasa. Apa dia mengatakan kepada suami? Kerja. Begitu suaminya berangkat kerja, anaknya meninggal dunia. Tak ditelepon kono, telepon kini. Dirawat sama dia. Sampai selesai, kemudian apa? Dimakamkan. Dari kandangin, tidak dikasih tahu suaminya. Istimewa wanita ini. Tak bingung, tak opo. Ada nama kono, telepon kono. Kau niku arek mati. Wes mari. Sulaim tenang. Apa? Dia mengatakan kepada pegawai, jangan ada yang cerita sama Abu Talha, jangan ada yang cerita sama suami saya. Dimo. Malam suaminya pulang. Dia tanya, ya apa keadaan anaknya? Askan, sudah tenang. Senang pikir, warak, tenang, tak rewel. Nek loro lah rewel. Askan sudah lebih tenang. Kasih makan sama dia, sudah dikasih makan, dijak guyon, sampai berhubungan. Mati loh iki. Sik koper jare wong saiki. Koper no. Kematian anak ini. Setelah puas sambil tiduran, dia cerita kepada suaminya, ada orang titipi diminta marah. Ya tak boleh, kata suaminya. Wong tetep kok diminta marah. Anakmu titipan Allah. Sekarang diminta. Lu, tak marah. Ayo cari, tidak boleh ngamuk. Titip ibu. Allah Ta'ala titip. Diam dia. Tak dikasih tahu. Sampai anaknya dimakamkan. Tak dikasih tahu dia. Pagi dia lapor sama Rasulullah suaminya. Apa? Kata Abu Talha, ya Rasulullah. Ya apa istri saya itu keterlaluan. Anak saya mati, saya tidak dikasih tahu. Sampai hubungan kemantenan. Rasulullah tanya sama Abu Talha, kemantenan kamu? Iya ya Rasulullah. Nek ero ya tak nafsu. Tak ero semangat 45. Maju tak gentar, tak ero. Coba tahu. Ya lesu.
Pentingnya tidak tahu itu. Paling enak udah ruh. Rasulullah tanya sama Abu Dhar, kemantenan kamu? Iya ya Rasulullah. Apa? Langsung Rasulullah mendoakan kepadanya, barakallahu lakuma fi lailatukuma. Mudah-mudahan Allah memberikan barokah kepadamu dari kumpulmu tadi malam. Subhanallah. Kumpul tadi malam hamil istrinya. Dari kumpulnya malam itu hamil. Tidak Nabi Rasulullah. Iku pas wayahe subur kok ruruh menungso. Tak sengaja iku. Punya anak dikasih nama Abdullah. Begitu punya anak, apa? Dia mengatakan kepada anaknya, anak juga, jangan, tidak boleh ada sesuatu yang masuk kecuali dari lidah Rasulullah. Dia dapat barokahnya. Tahnik. Dia dapat barokah dari lidah Rasulullah. Dia bawa nyuruh Anas bin Malik, anaknya dia dari suami lain. Bawaan kepada Rasulullah, ini kurmanya biar di kunyah-kunyah, kemudian ditulang, dimasukkan ke mulutnya. Kemudian dikasih nama Abdullah. Perhatikan. Semua sahabat tahu, dari anaknya Abdullah ini, 10 anak dia punya anak, semua hafizul Quran, hafal Quran. Dari anaknya ini, 10 orang semua hafal Quran, kata sahabat. Istimewa. Sabar. Makanya minta, ya Allah, berikan kepadaku jiwa yang tenang. Ojo ngeteni api mati sekarang. Rasulullah mengajarkan apa doanya? Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah. Ya Tuhan, saya minta kepadamu, berikan kepadaku jiwa yang tenang betul. Apa? Tu'minu bil, percaya dan beriman kalau akan bertemu dengan kamu. Kemudian yang kedua, apa yang sudah tenang? Wa tarba biqadir, dan ridho menerima segala ketetapan Allah kepada kita. Kemudian yang ketiga, wa taqna'u bi'atik, dan merasa qanaah, puas apa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Alhamdulillah, syukur, qanaah, terima dengan segala pemberian Allah. Allah menutup dengan kalimat, ya ayyatuhan nafsul muda. Apa kata Allah? Wahai jiwa yang sudah tenang. Kemudian Allah mengatakan, irji'i, sekarang kata Allah, kembalilah kamu kepada Tuhanmu. Radiyah, kata Allah, dalam keadaan ridho, sudah puas kepada Allah, mardiyah, dan diridhai sama Allah. Dia sendiri jiwanya tenang dan Allah ridho kepadanya. Kemudian apa kata Allah? Fadkhuli, masuklah kata Allah fi ibadi, dalam kelompok hamba-hambaku yang beriman. Kumpul sama orang yang beriman di dalam surga, kumpul dengan orang-orang saleh. Wadkhuli jannati, kemudian apa kata Allah? Masuklah kalian ke dalam surgaku. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan kita diberi oleh Allah jiwa yang tenang dalam hidup ini. Penting. Makanya Allah manggil dengan kalimat, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, ini tahap yang keempat. Kalau sudah tenang, baru apa? Ada nafsunya sudah radiyah, kemudian ada yang mardiyah, baru yang nafsunya sudah kamaliyah, sudah sempurna betul imannya sama Allah. Makanya diajarkan oleh Rasulullah yang banyak minta, Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah. Minta kepada Allah, ya Tuhan, berikan kepadaku jiwa yang sudah tenang. Tu'minu bil ghaib, percaya kalau akan bertemu denganmu ya Allah. Wa tarda, dan ridho menerima segala ketetapan Allah. Apa saja yang diberikan kepada kita, ridho semuanya. Kemudian yang ketiga, wa taqna'u bi'atik, dan merasa puas dengan semua pemberian Allah. Orang kalau sudah qanaah, terima itu enak. Hidup itu tidak rakus. Atau berperan sampai tutup di alhaakumut takatsur, dan tete. Wis mlebu kuburan baru iya rek, percuma. Allah menutup dengan kalimat fadkhuli fi ibadi. Apa Allah mengatakan? Masuklah kalian ke dalam kelompok hambaku. Siapa saja orang yang dicintai oleh Allah. Kemudian Allah menutup dengan kalimat wadkhuli jannati, dan masuklah kalian, kata Allah, ke dalam surgaku. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wan nahar waj'alhu hujjatan lana ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.